Taala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau orang biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka nopo isin. Iku dosane kok Gunung Arafah. Hadis iki apa lho gue ora puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa ruksoe. Pengiran iku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mengkono iku ali ngatasi manal isin yang disapa misu jibali Arafah iku koyo Gunung Arafah. Jadi pengiran itu aneh sing apik lho. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro dianggap ngenyek pengiran. Mana ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi daftar wali lewat jalur napa? Tapi potongane ya tetep ra wali, jenis serabakan. Jadi wali itu gampang. Jadi kok ora dadi wali wis bejane wong. Engko tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang nak kok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang nang kok. Yo dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno. Rawahu rane hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku bener barang sing tasdik tahqiqu tasdiki. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaib lan barang ghaib. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno. Bil ghaib lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni saking awal wal maqalah Rabi'ah kula terangno. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe az-zulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan itu luwih akeh. Dadi rapati apal nek jumlahe akeh rapati apal. Roe mung pira? 5. Zaman akhir ora temu 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia ada dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi dania terus ditakhfif hamzah dadi ya dania terus mengikuti wazan fula jadi dunya. Jadi barang sing hina iki jenenge apa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Kemanane dunya saiki, dana iku manane dekat. Akhirat nanti. Semua wae kok kowe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak waya perlu dikritik karena ada konteksnya. Apa? Konteksnya? Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Qibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tak ngamal. Dunia wis ora ono bener, dunia ku nggon batang, dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis ndin-ndin.
Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Selang ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dene biasa lah orang sufi itu semilar dewean terus serang lakoni popo, ngerti lesu, kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau Sal Sayyidah dan Sal Hada Sayyid, kamu tanya Hada Sayyid, maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya Sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau Sayyid Sadat itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihat dar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya miyar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita Pak, di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu wah dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat daniyah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin cukup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dewean, kabeh kersane pangeran, sidik-sidik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dene wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton nang ketemu. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu gerakan ekstrim, makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak ngulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya.
Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, ini jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu surip malah kepenang mati. Saking kakean kasus ini, kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga, Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakaminal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melarat tem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya lara lah nek akhirat penak. Aku yakin ora luwe lara, tak jamin. Ora ini kan ketara nak. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunya nggon lara iku serapati rido mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati rido mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Kemudian nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Maklo pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia ambiar no, karena ini penting kalau terang no. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Ini saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kafadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu ada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atos atine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang faqih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini.
Orang fikih itu punya aturan, misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya serodok goblok-goblok, misalnya nobatkan. Enak wah yang fikir amal nobatno, tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, fatihahnya nggak sah. Jadi sing sufi, wah semane nobatno ra iso sholat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, nggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya anu Fatihah mau meneng tok. Si tok sujud tok. Jadi ini si tok atas hati ini, orang gelem bina tapi muni rasa. Si tok goblok, orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu si tok goblok, si tok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya tidak, fakih ya tidak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Ya tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus dunia rusak sementing sakniki nusik ngata-ngata istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kira ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak we. Ono keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kira ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangga rusak terus kabeh dhewean. Menangi sebenarnya kedean rokok rata baturi ya mendingan. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, itu kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf awan serondok ini, saking ekstrimnya beliau. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue, sufi-sufi yang belajar fikih, kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman lu rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya malah pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kok jangan tadi pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin Jokno jadi calon presiden. Nah, temen jadi negara tahlil. Karena dia ya, apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dene. Lemen langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat gak beda. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nak orang kecewa mbek makhluk ini. Ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sakit, saya kira orang sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran angannya manusa iku entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikane pangeran.
Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudis ya untung saiki di bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang berarti pemimpin di demo kok cek urip pantas di demo nggak es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai. Dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat pun mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, caraku nabi-nabi dhisik kudu tongkat apa no, Mat. Jadi seru. Wah, seru main sebelah pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen di tongkat tahu Nabi tua, kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat ngelano sing ngelawan, plus terus ketemu segoro, kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, tutup, terus likuifaksi itu tenggelam kan, seru lah, wah. Kayak jarak-jaraknya pengiran dulu tuh, dia matke jauh tongkat, gampang lah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat, memang samu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora. Ya jajal to kate Musa tak ana kowe. Ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel langsung. Lah di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara dhisik. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Gue mujizat ora padha wae wong nek berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus Bayu ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim po wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam po ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo misal saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan, sarahku kayak gini nak ngaji, sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat ke Nabi Musa jabe pangeran bi awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa ae mat. Dosa mujizat-mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok tongkat Musa. Kula boten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan, sing kodang ku wonge. Lah saiki ajek ning Turki. Nek kata tenan jet top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Aneh-aneh iki. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin.
Yakin itu bisa membentuk taklid. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ora tau muni Allah umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya apal Quran, apal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya radhi HP, rawi anan. Nak fakir rawlah diangen-angen. Ayo miladi. Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah di dia anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Darani wali ono salam tempel. Wah apa-apaanan. Kan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare tak top aku jare. Lah kok saged. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya ruhin maklumno nak sing wali nak dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat maklum merek rokok ruhin. Misale rokok opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Caranya sesuci piye, caranya zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Caranya dekat. Tapi saya gak wali kalah be. Apa wong alim kalah be? Wali. Kulo iki diceritani Gus, kulo nek wong alim Gus. Jejer be wong terkenal wali ku ora salaman beda. Ya akhirnya melarat salam. Asline salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah gue podo wae wong alim hasud to lho. Nek hasude perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan podo wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus ngeling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi masjid untuk pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'alillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, yas'alunaka anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus nang pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu, bariku makan-makan ora ono ngono. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung dekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku enak aku kualat, kowe ra wali kok kritik wali. Kok cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah. Kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram.
iki sholat begini nggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isa. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya, sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i. Tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pengiran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa aturan main? Lho kula wingi pasaran wingi ini kula mucal napa sampean ya. Kula mucal Minhajul Talibin. Karangan Imam Nawawi, kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali, darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Aku tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno selamat. Mesti ini aku takut sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno selamat. Wong isi soe ra mesti selamat. Iki rong iso apa? Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takut sih syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tunggu kulo tak bisa itu. Untung ngomong rembang rawat aku loh. Jadi orang sing wani. Agar mereka haji, Gus kulo badhe haji supaya sah ya Gus. Tak ulang kan. Tak ulang tenan kan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik itu dirungokno. Napa? Kadang ya orang tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitit. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wajah orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Malah gue kaji merugi, gue terus mau nangis. Mau nangis servisnya akeh. Ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Benar sing jujur ngomong suka, dia ini nangis tenanan oleh nyangon itu akeh. Nah cara bapak nangis seru banget teman. Saya nangis-nangisan, ada jadi kiai. Pokoknya ulang, nak ragilem sebulan lunas. Tobat, sang ini tobat. Kemarin ini, utaknya ini kemarin. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuatu wong ra iso salat, itu ngono salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar-Fatihah ar ya kabeh itu ono urutan. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awal nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yatlu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan?
Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya ada sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayati artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim bersihkan mereka, membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, saya ingin di depan multazam dengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan saja mohon. Ngaji sih, nak ngaji kok tak dengar, nak eling, nak ora yo wis. Ya wis oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Ulang Bukhari, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi tunggu dengar pemutaran. Kalau tunggu sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, buron mulang mboten kedunya. Ayo amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita orang sing donga ben rabi, karena wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawuh para kiai nak wong zina coba dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantum mungkin ada corak menyerot. Roken duwe pinter meneh dakare mau dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa jadi ilate itu digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng apa tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Kalau itu selingan enggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa kan orang nganggur-nganggur rugen Mustafa kan iso disokon mulang mabadi fikih. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Ora jane kiai ngundang kiai cilik kiai gede resiko. Ya, misalnya mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, gue kan sangoni 200 kan pantes kan ya. Gue kira Mas. Nyoro, malah jare bangun kiai cilik ku tak bangel sugih. Ora kiai gedhe wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmune ra nguntapi akhirnya wis tok kono wae makome sedek. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji fikih itu biasa. Fikihnya ya ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf? Ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ini nak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ini Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misul katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata kulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering lihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Yo cara madzhab apa? Madzhabku wis ora dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nah cara aku yo zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat.